Chelsea dilaporkan telah mencapai kesepakatan mengejutkan senilai 55 juta pound sterling untuk merekrut Jamie Bynoe-Gittens dari Borussia Dortmund. Menurut pakar transfer Eropa Fabrizio Romano, klub asal London ini telah tertarik pada Gittens selama beberapa minggu terakhir. Sebelumnya tawaran mereka sempat ditolak sebelum Piala Dunia antar klub FIFA, namun Dortmund akhirnya menerima tawaran terbaru mereka. Gittens dijadwalkan menjalani tes medis segera. Ia akan menandatangani kontrak di Stamford Bridge yang berlaku hingga 2032 mendatang. Saat ini Bruno Fernandes masih terikat kontrak di Manchester United hingga 30 Juni 2027. Namun rumor kepindahan gelandang timnas Portugal tersebut tetap beredar dan menimbulkan kekhawatiran di internal MU. Sebagai bentuk antisipasi, Manchester United kini mulai memantau sejumlah nama. Satu di antara pemain yang menonjol adalah Edward Spetsian, gelandang asal Armenia yang memiliki visi tajam. Kreativitas dan kepemimpinannya menjadikannya opsi menarik bagi MU. Sang pemain dianggap sebagai pemain kreatif yang bisa didapatkan dengan harga yang masih masuk akal. Liverpool dikabarkan tengah mempersiapkan langkah untuk merekrut mantan bek Chelsea Maguire dalam beberapa hari mendatang. Menurut laporan dari Mirror, kontrak bek asal Inggris tersebut dengan Palace akan berakhir dalam waktu lebih dari 12 bulan dan hingga kini belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak. Sementara itu, Palace dilaporkan menilai Guehi seharga 70 juta pound sterling. Namun mereka menyadari bahwa situasi kontraknya akan mempengaruhi harga jualnya. Mereka kemungkinan akan melepasnya dengan harga 40 juta pound sterling, di mana Chelsea memiliki klausul penjualan sebesar 20% dalam kesepakatannya. Manchester City dikabarkan terus mengupayakan transfer Tino Livramento dari Newcastle United, meski hal itu tidak akan mudah untuk diwujudkan. Menurut laporan Give Me Sport, Livramento tetap menjadi target yang menarik di mata Manchester City untuk mengisi posisi bek kanan pada musim panas ini. Pep Guardiola sangat ingin merekrut mantan bintang akademi Chelsea tersebut. Meskipun beberapa laporan menyatakan adanya pembicaraan, negosiasi mungkin menemui jalan buntu karena Newcastle tidak mempertimbangkan kemungkinan hengkangnya Livramento. Reinildo Mandava dikabarkan akan bergabung dengan Sunderland sebagai free agent usai kontraknya di Atletico Madrid berakhir pada 30 Juni tahun ini. Menurut laporan Mundo Deportivo, Sunderland saat ini sedang dalam pembicaraan untuk mengontrak Mandava setelah kontraknya dengan Atletico berakhir. Pemain internasional Mozambik tersebut telah ditawari kontrak senilai 4 juta euro per musim meskipun durasi kesepakatan belum ditentukan. Bagi Mandava, pindah ke Sunderland akan menjadi kesempatan untuk memulai kembali dan mendapatkan waktu bermain reguler di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Penyerang asal Brazil Vinicius Junior menegaskan komitmennya untuk membela Real Madrid dalam jangka panjang. Pemain berusia 24 tahun itu menyatakan senang dengan kehadiran pelatih baru Xabi Alonso yang menggantikan Carlo Ancelotti. Pernyataan Vinicius tersebut tentu melegakan bagi supporter Real Madrid. Pasalnya, belakangan Vinicius gencar dikabarkan sedang menjadi incaran klub-klub Arab Saudi. Namun beberapa kali Vinicius mengungkapkan niatnya untuk bisa bermain bersama Madrid lebih lama. Musim lalu, Vinicius tampil sebanyak 55 kali untuk Madrid dengan catatan 22 gol dan 19 assist di semua kompetisi. Spekulasi baru muncul seputar perburuan striker oleh Arsenal. The Gunners dikabarkan tertarik untuk memboyong Ademola Lookman dari Atalanta. Menurut laporan Alfredo Pedula, Arsenal tertarik pada Lookman karena rekam jejaknya yang sudah teruji. Striker asal Nigeria itu selama 3 musim terakhir menjadi salah satu pilar penting La Dea. Ia tidak hanya produktif mencetak gol, tetapi juga konsisten dalam memberikan assist. Selain itu, Lookman juga punya pengalaman bermain di Premier League. Hal ini membuat Arsenal yakin jika ia bisa cepat beradaptasi jika bergabung. AC Milan berencana mendatangkan Giovanni Leoni sebagai pengganti Malick Thiaw di lini pertahanan dan berencana menawarkan pemain plus uang tunai. Menurut laporan terbaru dari Calcio Mercato dan beberapa media lainnya, rencana AC Milan di awal jendela transfer ini adalah menjual pemain yang tidak dianggap penting untuk kemudian membiayai operasi pembelian Leoni. Di sisi lain, kesepakatan telah tercapai dengan Como untuk transfer Malick Thiaw. Karena itu kini Milan mengincar Leoni sebagai penggantinya pada musim panas ini. Barcelona bergerak cepat membangun skuad mereka untuk musim baru. Setelah mengamankan beberapa pemain penting, klub kini perlu memberi ruang dengan melepas beberapa pemain dan Andreas Christensen menjadi kandidat terkuat.
Menurut Marca, semuanya mengarah pada Christensen sebagai bek yang paling mungkin hengkang musim panas ini. Saat ini Barcelona memiliki 5 bek tengah dalam daftar pemain dan Direktur Olahraga klub Deco baru-baru ini mengatakan bahwa salah satu dari mereka harus hengkang. Sementara itu Barcelona telah membuat kemajuan dengan mendatangkan pemain baru. Masa depan Marc-Andre ter Stegen di Barcelona kini berada di ujung tanduk. Dalam beberapa pekan ke depan, kiper asal Jerman itu bisa semakin dekat dengan pintu keluar Camp Nou. Menurut laporan Mundo Deportivo, sejumlah petinggi klub ingin mencopot ban kapten dari lengan ter Stegen. Sebab jika ia tetap bertahan tanpa peran penting musim depan, muncul anggapan bahwa status kapten seharusnya tidak lagi ia sandang. Kini keputusan akhir akan berada di tangan pelatih Hansi Flick, baik untuk posisi kiper utama maupun susunan kapten tim. AC Milan akan melanjutkan diskusi dengan klub Brugge mengenai kemungkinan perekrutan Ardon Jashari. Matteo Moritto memberikan kabar terbaru mengenai situasi tersebut. Ia mengonfirmasi bahwa ini akan menjadi perburuan yang sulit bagi Rossoneri, tetapi mereka tampaknya bersedia untuk mencoba lagi. Menurut laporan tersebut, dalam beberapa jam mendatang akan ada kontak baru antara Milan dan Brugge untuk Jashari. Tawaran terakhir dari Rossoneri diperkirakan 27 juta euro plus 5 juta euro. Milan bertekad untuk menyelesaikan kesepakatan lebih awal dengan pola negosiasi pendek, namun dengan jeda waktu yang padat. Menurut laporan dari jurnalis Fabrizio Romano, Napoli dan Fenerbahce sama-sama mundur dari perburuan Jadon Sancho. Ini artinya Juventus kini merupakan satu-satunya tim yang mengejar sang pemain dari Manchester United. Saat ini Juve masih aktif di bursa transfer musim panas dengan beberapa sektor yang perlu diperbaiki seperti lini serang dan pertahanan. Jadon Sancho menjadi salah satu pemain yang diminati oleh Juve pada bursa transfer musim panas ini. Sang penyerang kembali ke MU setelah masa peminjamannya bersama Chelsea habis pada musim panas ini. Namun kubu Old Trafford tidak menginginkan Sancho. Manchester City tengah mempersiapkan kontrak baru bagi Ederson di tengah ketertarikan dari Arab Saudi. Menurut laporan TBR Football, City bersedia memberinya tawaran baru dengan nilai yang cukup besar untuk memastikan ia bertahan di tengah minat dari Timur Tengah. Menurut laporan tersebut, Manchester City siap menjadikannya penjaga gawang dengan gaji tertinggi di Liga Inggris. Meski kepindahan ke Timur Tengah bisa menawarkan gaji yang lebih besar, City berusaha keras untuk memastikan ia tetap bertahan mengingat usianya yang baru 31 tahun. Ia jelas masih punya banyak waktu bermain. Menurut laporan dari jurnalis ternama Fabrizio Romano, klub Premier League Arsenal dikabarkan telah mencapai kesepakatan personal dengan bek Valencia yakni Christian Mosquera. Tahap ini penting sebagai pondasi menuju negosiasi antar klub yang kini mulai berjalan. Valencia sebelumnya menolak tawaran awal yang diajukan Arsenal untuk Mosquera. Klub asal Spanyol itu menilai proposal di angka 14 juta euro masih terlalu rendah dibanding valuasi internal mereka. Karena itu Arsenal kini menyiapkan proposal lanjutan dengan nominal yang lebih kompetitif. Menurut laporan Corriere dello Sport, striker Borussia Dortmund yakni Serhou Guirassy dilaporkan masuk dalam incaran AC Milan untuk memperkuat barisan penyerang mereka musim depan. Usai didatangkan dari VfB Stuttgart di musim panas 2024, penyerang timnas Guinea itu sukses mencetak 35 gol dan 9 assist dari 48 laga yang ia mainkan. Sebelum pindah ke Dortmund, Guirassy tadinya sudah diincar oleh Milan semasa ia membela Stuttgart. Akan tetapi saat itu Rossoneri tidak melanjutkan pengejaran sang striker. Kini ganjalan bagi Milan adalah harga jual Guirassy yang mencapai 50 juta euro atau setara dengan 948 miliar rupiah. Klub Premier League Manchester United tampaknya sedang serius mengincar Moise Kean. Kabarnya Setan Merah bakal segera melayangkan tawaran untuk sang striker dalam waktu dekat. Berdasarkan laporan Gazzetta dello Sport, Manchester United benar-benar serius ingin membawa Kean ke Old Trafford. Mereka dikabarkan akan segera mengajukan penawaran resmi untuk sang pemain di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, MU punya peluang besar mendapatkan Kean berkat klausul khusus dalam kontraknya. Dalam klausul itu disebutkan bahwa Fiorentina harus melepaskannya jika ada yang berminat membelinya. Melansir The Athletic, Chelsea telah menyetujui kesepakatan senilai lebih dari 50 juta pound sterling dengan Brighton untuk merekrut Joao Pedro. The Blues menyetujui persyaratan pribadi pada kontrak jangka panjang yang berlaku hingga 2032 mendatang. Pemeriksaan medis sedang dijadwalkan dan menunggu penyelesaiannya. Nantinya Pedro akan bergabung dengan skuad Chelsea untuk Piala Dunia antar klub yang sedang berlangsung di Amerika Serikat. Penyerang serba bisa ini menambah kedalaman lini depan Chelsea saat The Blues berupaya memperkuat skuad dengan kekuatan penuh.
Menurut laporan dari Vicha Hes, Arsenal dikabarkan mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran sebesar 40 juta euro demi mendapatkan gelandang berbakat Barcelona, Marc Casado. Persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di lini tengah Hansi Flick ditambah minat kuat dari Mikel Arteta terhadap pemain jebolan La Masia itu bisa menjadi faktor penentu masa depan Casado. Masih harus dilihat apakah klub Katalan tersebut bersedia melepasnya. Laporan menyebutkan bahwa Arteta sangat menginginkan pemain muda berusia 21 tahun itu untuk timnya musim depan. Rumor kepergian Jay Itzes dari Venezia semakin kencang berhembus usai klubnya terdegradasi dari Serie A. Sejumlah tim disebut mengincar kapten timnas Indonesia itu termasuk Aston Villa. Menurut laporan terbaru dari Sport Mediaset, Venezia sudah menentukan harga jual Jay Itzes. Klub Serie B itu hanya akan melepasnya jika ada klub yang bersedia menebusnya dengan mahar minimal 10 juta euro atau sekitar 190,2 miliar rupiah. Di bawah arahan Unai Emery, Villa memang tengah membangun kedalaman skuad untuk menghadapi padatnya jadwal Eropa. Jay Itzes dinilai cocok dengan gaya permainan Emery.